apa alasan Rasulullah menikahi istri-istri beliau. Assalamualaikum teman-teman. Isu poligami merupakan satu dari sekian banyak isu yang kontroversial di masyarakat kita, khususnya di kalangan umat Islam sendiri. Ada kalangan yang pro mendukung poligami, ada pula yang kontra yang menolak praktik poligami. Namun kalau kita telaah, ada kesamaan antara kelompok yang pro maupun yang kontra terhadap poligami. Kesamaan yang pertama adalah semuanya sepakat bahwa poligami itu faktual. Praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Kemudian yang kedua, kesamaannya adalah bahwa semua kalangan, baik yang pro maupun yang kontra, bersepakat bahwa poligami yang dipraktikkan oleh Rasulullah ada alasannya, ada landasannya, bukan berdasarkan pada syahwat atau nafsu belaka. Ada alasan yang melatar belakangi Rasulullah poligami, menikah lebih dari satu orang istri. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya penyebab atau alasan Rasulullah menikah lebih dari satu istri? Apa alasan beliau menikahi istri-istri yang jumlahnya sampai 11 itu? Nah, ada satu kitab yang menarik berjudul Hikmatu Ta'addudi Zaujatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah dibalik ta'addud atau poligaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun di dalam video yang singkat ini saya tidak akan membahas tentang pro kontra mengenai poligami itu, tapi hanya ingin menjawab saja apa alasan Rasulullah menikahi istri-istri beliau. Nah, mari kita langsung saja baca di dalam kitab tersebut. Istri Rasulullah yang pertama adalah Sayyidah Khadijah. Tazawwajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min Khadijah. Wa kana umrun Nabi 25 sanah. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah dan saat itu umur beliau adalah 25 tahun. Umur Nabi Muhammad ketika menikahi Sayyidah Khadijah 25 tahun. Wa kana fi ray'ani syababihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa tahu bahwa Rasulullah pada saat itu sedang dalam masa matang-matangnya sebagai seorang pemuda, 25 tahun. Wa kanat Khadijah thayyiban wa laha arba'una sanah. Sedangkan Sayyidah Khadijah pada saat itu ketika menikah dengan Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Jadi ada rentang atau selisih usia antara Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah sekitar 15 tahun. Wa qadha ma'aha wahdaha 25 sanah hiya zahratu syababihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah hidup bersama dengan Sayyidah Khadijah dalam pernikahan tersebut selama 25 tahun. Dan saat itu, sebagaimana kita tahu, Rasulullah menjalani hidup sebagai seorang pemuda. Artinya, beliau hidup menikah pertama kali dengan seorang janda yang jauh usianya lebih tua daripada beliau, dan beliau sendiri dalam masa usia yang masih muda, yang lagi seger-segernya lah. Tapi dalam keadaan demikian, walam yatazawwaj ma'aha khairuha. Selama menikah dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah tidak memadu, tidak mempoligami, tidak menikah dengan wanita yang lain. Walau kana zawajun Nabi an syahwatin la tazawwaja fi syababihi minal abkaril jamilati sigharis sin lakinnahu lam yaf'al. Ini penulis mengatakan bahwa kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah kok karena syahwat, tentu beliau akan memilih wanita-wanita yang lebih muda usianya, yang lebih segar, dan lebih memilih yang perawan, dalam arti wanita yang belum pernah menikah. Tapi pada kenyataannya beliau menikah dengan seorang perempuan janda yang lebih tua dari beliau. Ini istri beliau yang pertama, Sayyidah Khadijah. Tsumma tazawwaja ba'daha Saudah. Kemudian Rasulullah menikah dengan
istri yang kedua yakni Saudah. Wa kanat qad wafa anha zawjuha ba'da ruju'ihim minal hijrati tsaniyati lil Habasyah. Sayyidah Saudah ini termasuk salah satu sahabat yang menjadi rombongan hijrah kedua ke Habasyah atau Ethiopia. Sekembalinya dari hijrah yang kedua ini, suami Sayyidah Saudah meninggal dunia, wafat. Falau 'adat ila ahliha la'adzabuha wa fatanuha fi diniha fa anqadhaha nabi minhum. Nah, kalau saja Sayyidah Saudah yang saat itu menjanda kok kembali kepada keluarganya yang masih kafir, tentu akan sangat beresiko bagi agamanya maupun bagi nyawanya. Maka Rasulullah kemudian menjaga Sayyidah Saudah kemudian untuk dijadikan istri sehingga agamanya dan keselamatannya terjaga. Waqad kanat kafiratas sinni wa minal qawaidi minan nisa'i allati la yushtaha nikahuha. Ini penulis menambahkan bahwa saat itu Sayyidah Saudah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW sudah tidak muda lagi. Usianya sudah cukup tua dan disebutkan sebagai sudah tidak lagi menarik untuk dinikahi. Itu disebutkan oleh penulis. Tapi Rasulullah tetap menikahi Sayyidah Saudah dengan tujuan untuk melindunginya, untuk menjamin keselamatan agama maupun nyawanya. Kemudian yang ketiga, watazawwaja ba'da syahrin bi Aisyah. Kemudian Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah. Wahiyal bikrul wahidah fi hayatihi, yang merupakan satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi dalam kondisi masih perawan, artinya belum menikah, bukan janda. Yang keempat, watazawwaja min Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Kemudian Rasulullah menikah juga dengan Sayyidah Hafsah, putri dari Umar bin Khattab. Nah, wa kana zawajuhu min Aisyah wa Hafsah sababuhu ikramu wazirihi Abi Bakar wa Umar bizawaji min ibnataihima. Menikahnya Rasulullah dengan yang pertama tadi Aisyah, yang merupakan putri dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian menikah juga dengan Hafsah yang merupakan putri dari Sayyidina Umar bin Khattab. Keduanya alasannya adalah untuk menghormati, memuliakan kedua sahabatnya tersebut. Kedua sahabat dekatnya tersebut yang tidak hanya dekat dalam hal personal tapi juga dalam hal dakwah Islam, sehingga bisa mengokohkan gerakan dakwah Islam pada saat itu. Kama akrama Uthmana wa Aliyan bitazwijihima min ibnataihima. Sebagaimana yang Rasulullah lakukan juga terhadap dua sahabat yang lain beliau. Dua sahabat dekat yang lain, yakni Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, yang mana masing-masing beliau itu dinikahkan dengan putri-putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua sahabat yang lain, yakni Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, putri-putrinya, putri-putri mereka itu dinikahi oleh Rasulullah, sedangkan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali dinikahkan dengan putri-putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ikatan yang kuat di dalam persaudaraan, persahabatan, dan dakwah Islam. Kemudian yang kelima, watazawwaja min Zainab binti Jahash. Rasulullah menikah dengan Zainab bintu Jahash. Wa kana zawajuhu minha bi amrillahi li ibtalit tabanni. Ini unik karena pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Zainab itu menjadi perintah Allah dalam penetapan syariat tentang batalnya pengangkatan anak, tentang gugurnya anak angkat, status anak angkat. Jadi wakana ismuha Barrah fa inna Zaid bin Harithah talaqaha wa kana nabiyyu qad tabannahu fil jahiliyah. Nama asli dari Sayyidah Zainab itu adalah Barrah sebenarnya. Dulu Barrah ini adalah istri dari Zaid bin Harithah. Sedangkan Zaid bin Harithah itu adalah anak angkatnya Rasulullah ketika masih dalam masa jahiliyah sebelum Islam. Jadi Zaid bin Harithah di masa jahiliyah dahulu pernah diangkat anak oleh Rasulullah. Nah, Zaid bin Harithah ini punya istri namanya Barrah. Kemudian diceraikan. Nah, artinya apa? Wa yahrumu zawaju zaujatil ibni. Artinya
Rasulullah menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Sedangkan di dalam syariat itu, istri ataupun mantan istri dari anak itu haram dinikah oleh si mertuanya. Karena tahrim atau keharaman, kemahroman dari mertua dengan menantu itu kemahroman yang muabbad, yang selamanya. Karena Zaid bin Harithah pernah diangkat anak oleh Rasulullah dan statusnya menjadi anak beliau, maka mantan istrinya juga seharusnya haram untuk dinikahi oleh Rasulullah. Tapi fabi zawajin nabi minha in qata'a tabannihi li Zaidin bal in qata'a kullu tabanni lil abad. Tapi dengan pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahash yang nama aslinya adalah Barrah ini, menjadi gugurlah status anak angkat Zaid bin Harithah. Dan ini menjadi syariat baru saat itu bahwa tidak ada yang namanya anak angkat di dalam Islam. Tidak ada pengangkatan seseorang menjadi anak. Nah, jadi tidak hanya status Zaid bin Harithah yang gugur jadi anak angkat Rasulullah, tapi semua bentuk pengangkatan anak sudah digugurkan melalui pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Zainab bin Jahash ini. Kemudian tazawwajan Nabiyyu min Juwairiyah bintil Harith. Rasulullah menikah dengan Juwairiyah putri Harith. Wa kana ismuha Barrah fasammaha Juwairiyah. Nama asli Juwairiyah bintul Harith ini juga Barrah. Wa kana al-muslimuna qad asarru min Banil Mustaliq qaumuha mi'atai baitin bima fihimun nisa wa zarari. Jadi Barrah atau Juwairiyah bintu Al-Harith ini berasal dari Bani Mustaliq, satu kaum yang pernah berperang dengan umat Islam. Tapi kalah. Karena kalah akhirnya mereka menjadi tawanan. Bahkan saat itu bila dihitung ada sekitar 200-an rumah yang dihuni oleh banyak wanita dan harta rampasan perang yang kemudian mereka jadi tawanan. Termasuk salah satunya adalah Barrah ini atau Juwairiyah ini. Falamma a'taqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sayyidatahum wa tazawwajaha a'taqal muslimuna ashara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah melakukan satu kebijakan dengan membebaskan salah satu tawanan perang yang merupakan pembesar, yakni Juwairiyah, yang saat itu beliau adalah pemuka di kaum tersebut, istri dari pemuka kaum tersebut, yang pemukanya itu meninggal ketika berperang. Jadi ada janda dari pemuka kaum Bani Mustaliq yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah, bahkan dinikahi, diangkat derajatnya dari tawanan menjadi istri Rasulullah. Kaum muslimun pun gak enak, masa sih menjadikan tawanan keluarga besannya Rasulullah. Akhirnya kaum muslimun pun membebaskan tawanan-tawanan perang tersebut dari Bani Mustaliq. Fa aslama Banul Mustaliq wa kanu aunan lil muslimina ba'da angkanu harban alaihim. Sehingga kebijakan Rasulullah ini yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin menjadikan Banu Mustaliq luluh. Akhirnya mereka masuk Islam dan justru menjadi penolong bagi kaum muslimin pada saat itu. Wa tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Huzaimah. Kemudian yang ketujuh, Rasulullah menikah dengan Sayyidah Zainab binti Huzaimah ba'da istishhadi zawjiha bi ma'rakati Uhud wa kanat imra'atun fadilah, yakni ketika selesainya perang Uhud, kemudian Sayyidah Zainab binti Huzaimah menjadi janda karena suaminya gugur dalam perang tersebut. Wa kanat imra'atan fadilatan wa kanat tusamma ummul masakin. Padahal Sayyidah Zainab binti Huzaimah ini terkenal sebagai seorang wanita yang mulia, wanita yang dermawan, sehingga disebut-sebut sebagai ummul masakin, ibunya orang-orang miskin, saking dermawannya. Karena sifat inilah kemudian fatazawwajan nabiyyu ikraman wa jabran laha wa matat fi hayati. Rasulullah menikahi Zainab binti Huzaimah, janda seorang syahid perang yang terkenal sebagai seorang wanita yang dermawan, perempuan yang mulia, ummul masakin, diperistri oleh Rasulullah sebagai pemuliaan dan menjamin keselamatan dan keamanannya. Wa matat fi hayatih. Sayyidah Zainab ini meninggal
di masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedelapan, wa tazawwajan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam min Ummi Salamah. Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah. Waqad kanat hiya wa zawjuha min khiyaril muslimin. Ummu Salamah ini dengan suaminya, yakni Abu Salamah, terkenal sebagai sahabat yang mulia, termasuk di antara para sahabat yang mulia. Wa awwalu man hajaru ilal Habsyah, dan termasuk dari golongan pertama para sahabat yang hijrah ke Habsyah atau Ethiopia. Wa kanat tuhibbu zawjaha wa kanat muhsinatun wa ummun li aitam. Sayyidah Ummu Salamah ini juga terkenal sebagai wanita yang sangat cinta kepada suaminya, yakni Abu Salamah, dan termasuk dari para perempuan yang mulia, yang dermawan, dan disebut sebagai ummun li aitam, ibunya anak-anak yatim. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha li husni ra'iha wa aqliha wa diniha. Dengan melihat kebaikan sifat wanita tersebut, Ummu Salamah yang ditinggal mati oleh suaminya, Rasulullah kemudian menikahi beliau. Termasuk dalam salah satu pertimbangannya adalah kecerdasan dari Ummu Salamah. Nah, ada satu kisah menarik ketika Ummu Salamah baru ditinggal wafat oleh suaminya, Abu Salamah, itu orang-orang menasihati beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian berdoalah kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas kesabaranku terhadap musibah ini, dan gantilah suamiku dengan orang yang lebih baik darinya. Jadi orang-orang menasihatkan Ummu Salamah untuk berdoa pada Allah agar mendapat ganti suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dijawab oleh Ummu Salamah, faqalat, waman khairun min Abi Salamah. Memang siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Jadi seakan-akan gak terima bahwa ada orang yang lebih baik dari suaminya, karena beliau sangat mencintai suaminya Abu Salamah tersebut. Namun pada akhirnya beliau tetap melaksanakan nasihat itu, menuruti nasihat itu. Beliau tetap pasrahkan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah kepadaku ganjaran atas musibah ini, dan gantilah bagiku, berikanlah ganti untukku yang lebih baik dari dia. Maka di kemudian hari ternyata Allah mengabulkan doa ini, sehingga Ummu Salamah mendapatkan suami yang memang faktanya jauh lebih baik dari suaminya yang lama, dari Abu Salamah. Bahkan tidak hanya lebih baik dari suaminya, tapi juga lebih baik dari seluruh suami di seluruh dunia, bahkan lebih baik dari seluruh makhluk yang tercipta, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tazawwajan Nabiyyu min Ummi Habibah binti Abi Sufyan. Yang kesembilan, beliau menikah dengan Ummu Habibah yang merupakan putri dari Abu Sufyan. Wa Abu Sufyana huwa sya'imul harbi didil muslimin. Sedangkan Abu Sufyan itu salah satu penggede, pembesar musuh Islam saat itu. Wa kanat qad hajarat ma'a zawjiha ilal habsyatil hijrat tsaniyah, lakinnahu tanassara hunaka fil gharbati wa thabatat hiya ala islamiha. Nah, Sayyidah Ummu Habibah ini ikut hijrah dengan suaminya, dengan kaum muslimin ke Habsyah, ke Ethiopia. Namun sayangnya ketika sudah sampai Ethiopia itu, sang suami kok malah tertarik dengan agama Nasrani, berubah jadi orang Nasrani. Sedangkan beliau, Ummu Habibah sendiri, masih tetap kekeh dengan keislamannya. Maka kondisinya adalah kalau dia tetap ikut dengan suaminya, dia tidak nyaman karena suaminya sudah jadi orang Nasrani. Kalau dia pulang ke kampung halaman juga tidak nyaman karena ayahnya adalah pembesar dari kafir Quraisy. Maka dari itu, keadaan yang demikian, Ummu Habibah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjamin keselamatannya. Lalu yang ke-10, Rasulullah menikah dengan Safiyah binti Huyai. Wa tazawwajan Nabiyyu min Safiyah binti Huyai wa kana zawajuhu minha bisababin annaha sahibatun nasab asy-syarifah ila Nabiyillahi Musa alaihi salam. Jadi Sayyidah Safiyah binti Huyai ini adalah orang Yahudi
yang masih berkerabat dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi beliau itu keturunan Nabi Harun. Nabi Harun adalah saudaranya Nabi Musa. Fa innaha waqa'at fi sabili tihyatihal kalbi. Jadi saat itu suku Khaybar, dalam perang Khaybar terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Saat itu kaum muslimin menang, kemudian orang-orang Yahudi itu ditawan oleh kaum muslimin. Salah satunya adalah Sofiyah ini binti Huyai. Nah, ketika itu Sofiyah binti Huyai hendak dijadikan budak. Karena dia tawanan, hendak dijadikan budak oleh sahabat Dihyah al-Kalbi. Namun kemudian para sahabat protes. Karena Sofiyah binti Huyai itu termasuk pembesar di suku tersebut dan termasuk punya nasab yang mulia. Artinya tidak pantas kalau orang semulia itu di kaumnya kok dijadikan budak oleh Dihyah al-Kalbi. Maka Rasulullah kemudian mengangkat derajat Sofiyah binti Huyai untuk dijadikan istri beliau, dimerdekakan kemudian dijadikan istrinya. Fastafahan Nabi wa a'taqaha wa tazawwajaha. Rasulullah memilih Sofiyah binti Huyai ini kemudian dimerdekakan dan diperistri. Liya'laman nas kaifa yanziluna an-nasa manazilahum wa yukrimuna qurama'a qaumihim. Sehingga orang-orang bisa tahu, para sahabat bisa paham bagaimana menempatkan orang sesuai dengan posisinya. Orang mulia sesuai dengan kemuliaannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam resmi menikahi Sofiyah binti Huyai sebagai salah satu istrinya. Nah, pernah terjadi ada semacam singgungan antara Sofiyah dengan istri-istri beliau yang lain, karena istri-istri beliau yang lain menyebut Sayyidah Sofiyah sebagai bocah Yahudi. Bocah Yahudi. Untuk menghibur Sayyidah Sofiyah ini, Rasulullah kemudian berkata, kalau kamu disinggung, disindir bahwa kamu bocah Yahudi, kamu jawab saja bahwa suamiku Muhammad, ayahku Harun, pamanku Musa. Artinya suamiku seorang nabi, ayahku atau leluhurku adalah seorang nabi, dan paman leluhurku juga seorang nabi. Itu adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Maka terhiburlah hati Sayyidah Sofiyah. Yang ke-11, wa akhiru zaujatihi Maimunah wa kana ismuha Barrah fasammaha Maimunah. Istri yang ke-11 Rasulullah bernama Maimunah, Sayyidah Maimunah yang nama aslinya juga Barrah. Wa kanat laha qarabat katsirah fi Bani Hashim wa Bani Makhzum. Fa arada an-nabiy an yata'allafahum. Sayyidah Maimunah ini punya kerabat yang banyak di kalangan Bani Hashim maupun Bani Makhzum. Dan Rasulullah punya misi untuk mempersatukan, mengeratkan hubungan antara Bani Hashim dan Bani Makhzum. Maka dinikahilah Sayyidah Maimunah. Fazawwajaha lahu ammuhul Abbas ba'da wafati zawjiha. Kemudian setelah Sayyidah Maimunah ini ditinggal wafat oleh suaminya, dia dinikahkan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kira-kira alasan-alasan yang mendasari, yang melandasi pernikahan Rasulullah dengan istri-istri beliau yang jumlahnya ada 11 orang. Bagaimana menurut teman-teman semua? Mungkin ada wacana yang lain, silakan berkomentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.